Udah tuh sayang. Oke uncle, kita mau sharing kabar yang kurang mengenakan. Sekarang tuh tanggal 12 malam takbiran. Ini siapa nih orang di belakang nih? Ini suami aku Nail Fadli nih. Bentukannya kelihatan gak sih? Ngomong dong sayang. Iya. Oke lah, aku gak mau sedih-sedih. Jadi teman-teman, Reanti Uncle, video ini akan dibuat no cut no edit. Kita mau sharing bahwa di malam takbiran kali ini, lebaran kali ini merupakan malam takbiran dan lebaran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sedang mendapatkan cobaan. Jadi Chelsea, ini aku gak senyum, aku kelihatan kayak senyum ya. Jadi Chelsea, Mami, Papi, kita bertiga kena corona. Oke. Kena coronanya udah berapa lama ya? Lupa lah pokoknya. Pokoknya kita sedang kena corona. Kita lagi isolasi mandiri di rumah. Alhamdulillah kita bertiga. Bentar, ya lanjut. Mau ngapain? Apaan Chan? Ada telepon. Lanjut. Alhamdulillah kita bertiga, aku, papi, mami, nggak ada gejala yang serius, yang gimana-gimana. Cuma kalau mami mungkin ada batuk-batuknya. Kalau aku, indera penciumannya hilang, indera perasanya nggak tajam. Kita bertiga dinyatakan positif corona, sedangkan suami aku, Nail Fadli, dia negatif. Tapi kamu yang ngejaga, yang ngebantuin, yang ngerawat aku, papi, mami di rumah ini. Nah, sedangkan untuk Denisel, dia ngungsi ke hotel. Karena kan, maksudnya kan sempat ada kontak sama kita, dia dites juga negatif. Nah, tapi kan untuk antisipasi, dia harus isoman dulu di tempat yang beda, supaya nggak jadi positif juga. Terus supaya tahu juga amit-amit kena apa enggaknya. Tapi alhamdulillah kemarin sih tes swab antigennya sama swab antigen doang, itu alhamdulillah dia negatif gitu. Terus ya kalau biasanya malam takbiran kita udah menikmati opor ayam dengan sambal goreng ati, dengan koyor-koyornya, ya malam ini tadi aku makan mie sih, sama paling gojekin atau grabin makanan dari luar. Terus alhamdulillah juga hari ini Kapol ngirimin makanan tadi buat kita makan besok, kayak opor-oporan gitu. Terus sebutin juga ini untuk makanannya sama minumannya kamu dibedain. Jadi aku beli piring kertas. Iya. Salah satu contohnya bentar. Salah satu contohnya. Jadi makan bisa sekali pakai. Jadi ceritanya itu sebenarnya awalnya tuh kita tuh gak ada gejala, tapi agak curiga waktu mami tuh tiba-tiba sakit. Mami tuh flu, batuk, habis itu lambungnya nggak enak. Mami tuh flu, batuk, lambungnya nggak enak. Pengen dibawa ke rumah sakit buat suntik vitamin gitu kan. Cuma Kak Paula yang keadaan udah jangan ke rumah sakit, banyak virus, ya udah di rumah aja, nanti sekalian di swab. Karena Kak Paula kayaknya agak curiga kalau mami itu negatif, mami itu positif. Ya udah, akhirnya abis manggil orang buat ngecek mami, bener aja abis di swab ternyata mami papi positif, misal negatif. Waktu itu kan kita masih di rumahnya Kak Bapau. Nah kita habis itu yaudah kita semua akhirnya swab. Oke, swab, Nail negatif, Kapola negatif.
Nah yang agak ngebayang apa tandanya tuh aku ada fotonya sayang. Ada, lihatin aja fotonya. Nah hasil antigen aku itu agak ngebayang, jadi agak ragu-ragu gitu kan. Coba lihatin. Nih, jadi yang dua itu punyanya Kak Paula sama suami aku nih, dia benar-benar tegas negatif, sedangkan aku nih ada bayangannya. Nah, kelihatan jelas kan? Nah, ya udah dari situ kayak oke. Udah agak deg-degan. Akhirnya untuk mastiin lagi, kan aku kan langsung konsultasi sama dokter Adi, dokter kandungan. Disuruh PCR aja ya gitu, karena hasilnya juga agak ngebayang kalau hasilnya mami papi itu udah jelas gitu, udah jelas positif. Akhirnya hari berikutnya kita PCR, ya udah bener aja papi mami aku positif, sedangkan suami aku negatif. Ya udah, tapi mau nggak mau intinya ya suami aku harus bantuin berkorban di sini buat ngejagain Pastilah. kita. Jadi gini, jadi awalnya itu ketika tahu kamu negatif, mami papi negatif, positif, sorry, mami papi positif, kamu positif, aku sama adik misal negatif, kakak idean tuh isolasi lah, aku kan disuruh isolasi di rumah kakak. Tapi aku mikirnya kan aku udah kontak dekat banget sama kamu, sayang. Iya. Jadi udah pasrah aja supaya gitu. Kiano nggak kenapa-kenapa, jadi aku bantuin di sini aja. Pastilah aku bantuin. Soalnya mami papi itu CT-nya itu rendah banget ya sayang. Jadi potensi menularnya itu tinggi. Sedangkan aku itu CT-nya sedang 21, cut off point-nya 35. Nah, Jadi, kalau katanya kalau misalkan menurut dokter, ini menurut dokter ya, kalau menurut dokter mungkin yang kena tuh aku duluan gitu loh. Nah, aku nularin mami papi, tapi aku nggak ada gejala apa-apa gitu. Kalau mami papi ada ya batuk, demam. Iya, kalau papi tuh nggak enak badan, lebih ke demam. Kalau mami tuh batuk bersin gitu, pilek. Nah, alhamdulillah karena kita nggak ada gejala, ya udah kita memutuskan untuk isoman. Kita udah laporan sama warga sini juga, RT sini juga, maksudnya kan sebagai antisipasi aja gitu, siapa yang kemarin berhubungan kontak sama kita, supaya mereka juga bisa cek juga. Nah, setelah aku tahu positif PCR-nya, aku kasih ke dokter. Dokter bilang kamu cek lab dulu komplit gitu kan, fungsi hati, fungsi ginjal gitu-gitulah, karena aku lagi hamil. Dedimer segala dicek, alhamdulillah hasil labnya tuh bagus, masih normal, masih wajar, dan nggak perlu penanganan khusus kayak harus opnam di rumah sakit tuh enggak. Ya alhamdulillah bisa isoman bareng-bareng di rumah ini gitu. Tapi kita nggak ketemu sama mami papi. Jadi mami papi itu di lantai 2, itu di dalam kamar nggak boleh buka pintu ya sayang ya. Tapi buka jendela boleh. Karena apa? Karena mungkin resiko menularkan mami papi itu juga tinggi, makanya diputuskan untuk mereka di kamar aja. Tapi tetap masih bisa ada udara masuk, cahaya masuk, makan masih kita urusin gitu. Mereka butuh apa, kita pokoknya komunikasi terus lewat HP. Terus kenapa mami papi juga nggak dipisah, karena ya kondisi mami yang nggak memungkinkan untuk pisah sama papi, karena kan mami juga jalannya mungkin udah nggak sekuat dulu, terus apa-apa masih butuh bantuan papi. Maka dari itu ya mereka barengan, ya solusinya paling pakai masker terus dipantau pakai obat. Kita juga selalu komunikasi lewat HP, butuh apa, mau apa yang dirasain, apa yang dikeluhkan, kayak gitu ya. Ini benar-benar jadi pengalaman luar biasa kita sih, dan kita sama sekali nggak nyangka, siapa yang nyangka juga ya kan mau dapat penyakit seperti ini. Tapi ya kita bahagia karena ini kan takdir saya. Iya, buat pengalaman aja ya sayang. Jadi dibawa senang aja. Iya, alhamdulillahnya sih, maksudnya kita nggak ada ini ya gejala yang mengharuskan kita untuk opnam atau apa sih. Alhamdulillah kita masih
ya dikasih Allah kekuatan ya, maka dari itu kita bisa isoman di rumah gitu. Tapi ya tetap saya kesehatannya ampun semua. Aku sulit ya kalau ngomong sulit karena ini kan protokolnya ketat ya. Jadi maksudnya ini bagi teman-teman yang bagi uncle yang kena virus corona juga tetap semangat, jangan takut. Buktinya aku secara langsung yang menghadapi pasien positif corona ya. Istri sendiri. Tapi ya senang ya sayang ada aku selalu ya. Aku senang sih, cuma emang jadi berasa apa? Ya jadi berasa lebih menghargai segala sesuatunya sayang. Kayak misalkan, maksudnya aku baru pertama kali nih sakit yang pakai ginian, yang nyium nggak bisa, ngerasain itu juga agak hambar. Jadi bersyukur aja, lebih bersyukur dari sebelumnya gitu loh sayang. Ternyata Allah tuh baik banget ngasih kita tuh bisa nyium ini itu, makan bisa ngerasain ini itu gitu. Terus habis itu biasanya tidur dipeluk suami digangguin suami, terus tidurnya harus misah. Itu ternyata maksudnya kayak jadi lebih menghargai kesehatan aja gitu. Padahal maksudnya selama ini kita semua tuh berusaha menjalankan protokol dengan baik gitu, pakai masker, cuci tangan gitu. Tapi ya namanya musibah ya, apa mau dikata ya kita menikmati aja. Alhamdulillah nggak ada gejala yang serius. Paling ya ini saya sedihnya itu nggak bisa kumpul sama keluarga pas di waktu lebaran, nggak bisa makan masakan mami, itu juga sedih sih. Tapi ya udahlah, yang penting bisa ketemu Kiano, itu. Tapi ya kita sering video call kok. Kakak juga sering tanyain kabar gimana, apa yang dirasa ya saya ya. Tapi yang pasti ini jadi pengalaman luar biasa buat kita sih. Tapi ya apapun kondisinya tetap semangat, bersyukur dengan apa yang ada. Oh iya, suami aku Nel sama Demisel tuh alhamdulillah mereka juga udah divaksin gitu. Ya mungkin efek dari tambah dari vaksin itu kali ya bikin dia mungkin jadi lebih kebal atau gimana, aku juga kurang tahu. Tapi ya 2 kali ya vaksin. Sebagai info aja kalau Nel sama Misal tuh udah divaksin gitu. Ya mungkin itu salah satu yang bikin mereka lebih kuat juga kali. Nah kalau ibu hamil kan emang setahu aku imunnya lebih rentan ya, imunnya lebih rentan ya. Tapi ya sudahlah, dinikmati saja toh. Nggak ada gejala yang maksudnya yang pusing banget atau batuk-batuk sampai kering gimana atau sesak nafas. Aku mah sesak nafasnya gara-gara hamil aja. Tapi ya jangan takut kalau uncle semua positif. Harus positive thinking. Ya harus senang, jangan takut. Nah untuk kondisi bayi kamu tuh diomongin sama dokter dan juga tetangga sebelah yang dia bilang antibodi anaknya semakin kuat. Insya Allah anaknya malah punya antibodi corona ya sayang ya. Dan insya Allah sih kehamilan aku ini maksudnya nggak ada gangguan apa-apa, maksudnya nggak merasakan apa-apa. Anaknya masih nendang-nendang, masih aktif, alhamdulillah. Ya bismillah aja, semoga kedepannya juga sehat-sehat terus. Yang penting kita sekarang ya paling isoman di rumah. Ya mungkin kita akan sharing-sharing tentang gimana untuk kedepannya ini. Sekarang kita akan sharing gimana kita isoman, apa yang kita konsumsi atau gimana boleh. Ntar nanti Uncle kalau ada yang mau nanya juga boleh, nanti di next vlog kita akan jawab ya. Nanti buat komennya aja ya sayang ya. Dan ucapin ini dong selamat lebaran. Ya sebelumnya untuk Chelsea sama Neil sama mami papi, Verhoeven family, Nine Fadli family, keluarga kecil kita semua mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat hari lebaran, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, hati-hati dimanapun berada. Tetap ini saya jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Iya ternyata corona itu ada guys. Tapi kamu udah jelasin ini tadi di mana kenanya? Udah tadi? Udah ya. Oh di mana kenanya nggak bisa berspekulasi di situ, maksudnya aku cuma cerita aja awalnya mami bergejala terus iya nggak kamu nggak jelasin ya
Enggak, itu nggak bisa jadi dugaan kan saya. Iya. Aja. Oke. Gitulah. Oke deh. Kita juga mohon doanya ya anti angkel, semoga cepat sembuh dan bisa cepat berkumpul bersama yang lain. Kak Paula, Kak Baim, Kianu. Ini pasti anti misal. Penasaran saya. Jadi fungsinya Nail di sini apa aja? Fungsinya? Dan maksudnya jarak sama kamu tuh gimana? Yang pasti kita mencoba selalu berjaga jarak ya, maksudnya karena Neo kan negatif, aku positif, ya gimana caranya dia tetap jaga protokol kesehatan, ngebantuin mami papi kalau butuh apa-apa, yang naik turun tangga, karena kan aku nggak mungkin naik turun tangga terus. Karena lagi hamil. Encok bun. Karena lagi hamil juga nggak? Iya lagi hamil, jadi Nel yang nganterin makanan, minuman, obat, kalau ada apapun kebutuhan mami papi, Nel yang nganterin, untuk makanan juga Nel yang ngebantuin ngambilin segala macamnya. Jadi aku mau apresiasi sih sayang sama tenaga medis yang membantu pasien positif corona. Yang ngejagain. Rupanya pakai APD enak. Perjuangannya luar biasa, pakai APD, pengap, sulit semua lah, sulit nafas juga. Tapi ya harus pakai ini karena protokol kan. Iya. Ya. Tapi kalau mau pengap aku keluar biasanya. Keluar terus ngirup udara sebentar masuk lagi. Iya. Ya bismillah lah. Minta tolong ambil makanannya yang dikirim kakak boleh nggak? Oke, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih Kak Pola, Kak Baim sudah ngirimin makanannya. Yano juga, makasih atas perhatiannya. Yang kemudian juga. Setelah itu dia ada pokoknya ini ada ketupat, ada opor, ada sambal goreng dan lain-lain itu. Ntar besok jadi ntar vlognya pas hari lebaran mungkin kita akan mempersiapkan itu. Aku akan bantu anget-angetin, mungkin Nail yang akan bantu ngasih ke mami papi. Pokoknya doain kita terus, semoga kita cepat sehat. Juga terima kasih Kak Pola. Ya. Semoga cepat sehat, pokoknya semoga bisa bertemu lagi. Udah lagi nggak sayang? Udah. Oh iya, gimana pakai APD? Nggak ditanya saya. Iya. Kayak robot. Gimana sayang? Enak sayang? Ya bersyukur lah. Kamu kan masih ada rasanya kan? Kalau aku ada lah. Aku nggak ada masalah, mungkin karena efek vaksin ya. Coba ambilin oil yang di sini kan. Ini? Yang di atas tuh yang peppermint. Peppermint. Oh iya. Jadi kan aku kan pakai ini ya, anti angkel. Kalau buat yang tahu nih, oil peppermint ini kan biasanya kalau aku lagi flu, oil yang livingnya ini, kalau lagi flu itu tuh baunya tuh terasa menyengat. Aku buka sebentar diginiin aja, luar biasa nggak tahan gitu. Aku 2 detik aja udah kayak ngos-ngosan. Nah ini ya tahu nggak? Aku baru kayak wow, ternyata sakit corona tuh begini ya, bener-bener hilang penciuman. Beda sama kayak lagi hidungnya bumpat. Kalau hidungnya bumpat kan masih kadang kita gitu sisiin, kita nyium sesuatu masih kecium kan. Ini sama sekali nggak kecium, blas, sumpah blas nggak kecium. Pedas-pedasnya nggak berasa, padahal ini tuh agak semriwing banget gitu rasanya. Itu sama sekali nggak kecium. Kalau buat rasa, aku masih ada rasa asin dikit, manis dikit adalah, nggak terlalu hambar. Cuma emang nggak terlalu nafsu makan seperti biasanya. Cuma ya harus dipaksain ya. Tapi aku agak kaget itu ya, itu penciuman tuh kayak bener-bener hilang gitu. Tapi masih bisa napas normal. Nah si suami aku nih kalau habis semprot-semprot disinfektan itu baunya nyengat banget loh. Ini baunya gini, aku sama sekali nggak kecium apa-apa anti angkel, sumpah. Bukan karena aku tuh nggak ada sumbatan ingus atau apa tuh nggak ada. Cuma bener-bener kayak bisa nafas normal. Cuma ya itu nggak kecium sama sekali. Aku bener-bener agak kaget tuh ya itu. Sumpah, wah ini apa nggak kecium sama sekali, nggak kecium. Jadi gejala kamu cuma itu ya sayang? Alhamdulillah sih itu ya, sama rasanya emang hilang, maksudnya agak hambar. Oke deh.
Ya itulah sharing kita malam. Jadi Onti Angkel kalau penasaran sayang bisa komen di bawah mau ngapain aja vlognya. Mungkin kita nggak banyak vlog sama Kiano, tapi kita selalu komunikasi sama Kiano by video call ya sayang ya. Insya Allah nanti kita juga mau video callan ya sama mami papi sama Kak Paula juga. Ya. Jadi doakan kita pokoknya sehat-sehat selalu Onti Angkel. Terima kasih atas perhatiannya juga. Mohon doanya. Ntar kalau mau ada yang mau nanya-nanya atau request nanti bisa kita kasih di kolom komentar ya sayang. Oke. Pertanyaan sama request di situ ya. Boleh banget. Yang penting Onti Angkel semua sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Jaga protokol kesehatan tuh. Yang lagi mudik hati-hati juga di jalan. Tetap pakai masker. Oke. Bye bye. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye. Bye bye.